Kalau dia mengundurkan diri bisa cepat. Tapi kalau dia tidak mengundurkan diri ya kita lihat saja. Kami yakin kok Munaslup akan dilaksanakan. Tetapi kan kasihan Bu, Partai Golkar tersandra. Usulan Munaslup Golkar kempis setelah 38 DPD 1 menolaknya dalam pertemuan di Bali akhir Juli lalu. Tapi pengusulnya tidak mati angin. Mereka tetap mendesak Munaslup untuk mengganti Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Mengapa mereka begitu ngotot? Kami mengundang tim pemprakarsa Gerakan Kebangkitan Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Umum Soksi, Lauren Siburian. Ya, terima kasih Pak Lauren Siburian. Minggu tanggal 30 Juli lalu, Ketua Umum Golkar sudah bertemu dengan 38 DPD 1 di Bali. Dan di situ katanya sudah beres urusan Munaslup. Bagaimana menurut Bapak? Ya, jadi pertemuan itu atas inisiatif tentunya Ketua Umum Partai Golkar ya, Pak Erlangga. Dan mengapa itu dia lakukan? Kemungkinan oleh karena kami menyuarakan agar supaya Partai Golkar menyelenggarakan Munaslup. Pak, maaf, mungkin kayaknya harus majuan sedikit. Oke. Ya. Jadi kami minta agar Partai Golkar melakukan Munaslup dan mungkin di dalam pernyataan kami juga bahwa kami juga sudah berkomunikasi dengan DPD 1. Nah, hal itu mungkin yang mendorong Pak Erlangga untuk membuat acara pertemuan di Bali tersebut. Tetapi secara aturan organisasi Golkar, pertemuan itu nggak ada dasarnya, ya, baik dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, di peraturan organisasi atau tata kerja organisasi itu tidak diatur. Artinya forum itu bukan forum yang mengambil satu keputusan, ya forum ngopi-ngopi kali gitu ya. Oke, jadi ya ngumpul, duduk, ngomong, ngopi-ngopi. Pak, maaf. Tapi kalau intinya gini loh, sebagai ketua umum partai sebenarnya kan boleh aja. Misalnya saya ketua umum partai terus saya ngundang 38 DPD untuk apapun lah istilahnya itu. Tapi kan ada output di situ yang mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan ya. Kalau saya lihat dari berita-berita yang beredar itu tidak ada Munaslup, terus malah ada dukungan atau usulan agar mendukung Prabowo Subianto. Ya, justru karena itu. Jadi tadi memang pertemuan tersebut tidak jelas ya. Ngambil keputusan tidak ada dasarnya, terikat dengan keputusan juga tidak ada dasarnya. Tadi itu hanya lobby-lobby ngopi-ngopi aja. Jadi ya lobby-lobby ngopi-ngopi ya kita nggak usah pusingin begitu ya. Nah kemudian yang juga ya kita prihatin ya, pada tanggal 27 itu Pak Erlangga bertemu dengan Ibu Puan ya, dan menyatakan atas izin Presiden. Saya kira Presiden nggak akan mencampuri ya, karena Presiden sudah menyatakan secara tegas urusan Partai Golkar adalah silakan selesaikan secara internal karena itu urusan internal Golkar. Tapi Pak Erlangga masih menyebut-nyebut membawa nama Presiden, kan itu kurang bagus ya. Menurut saya juga itu mungkin Presiden bisa kecewa juga. Kok dia dibawa-bawa, nanti orang bilang ini nah Presiden cawe-cawe kan gitu. Tanggal 27 dia akan koalisi dengan PDIP, menyampaikan kepada Ibu Puan membentuk tim teknis 27. 3 hari kemudian dia bikin pertemuan di Bali. Nah dalam pertemuan di Bali itu daerah-daerah mengusulkan koalisinya dengan Pak Prabowo. Kalau menurut saya ini kan kalau istilahnya Pak Idrus Marham itu akrobatik politik. Ya kalau saya tentu ya mudah-mudahan pertemuan itu bukan sebuah pertemuan yang apa namanya itu dibuat semacam menipu PDI. Itu kan kurang bagus juga ya kita kemukakan ya. Saya yakin pasti PDI juga kecewa juga ya toh. Harusnya pertemuan itu
mendukung pertemuan tanggal 27. Kok ini malah bertentangan gitu ya. Jadi bukan produktif, malah negatif menurut saya hasil pertemuan itu. Kalau dikaitkan dengan Munaslup Pak, apakah dengan adanya pertemuan tersebut, kan Bapak tadi bilang sudah melobi atau menghubungi ya semua DPD ya, 37 ya, dari 38 atau seluruhnya gitu ya. Ya. Artinya di situ menurut klaimnya Pak Lawrence semuanya setuju Munaslup, tapi pada kenyataannya di Bali tidak ada yang berbicara soal Munaslup. Begini, Partai Golkar ini kan partai yang sudah lama ya, sudah matang. Dan kader-kadernya juga intelek ya. Mereka tuh ketika kita komunikasi dengan mereka, ya kalau memang harus dilaksanakan Munaslup, mereka ikut saja gitu. Artinya mereka ikut dengan aturan main organisasi dan keputusan organisasi. Jadi kalaupun dia sekarang itu mendukung Pak Erlangga karena semua masih punya kepentingan, kan daftar calon anggota legislatif baik pusat maupun daerah itu belum, nomor urutnya belum ditentukan dan belum ditandatangani Pak Erlangga. Jadi kalau misalnya mereka ada yang tidak mendukung Pak Erlangga, ya tinggal dicoret aja namanya, selesai kan. Begitu juga calon gubernur, wakil gubernur kan. Sebagai ketua-ketua DPD. Ya, jadi ya karena ada kepentingan sehingga mereka harus bersikap dua. Ke Pak Erlangga bilang kita kompak mendukung Pak Erlangga. Kepada kami bilang kalau memang Munaslup harus dilaksanakan, kita siap untuk mendukung Munaslup. Itu aja. Nah itu apakah itu sikap itu baik? Ya saya kira kita menilai sendiri aja. Ya tentunya tadi karena kepentingan aja ukurannya gitu. Jadi menurut Pak Lawrence, kalaupun misalnya DPD 1 yang hadir di Bali dan menyatakan dukungan terhadap ketua umum, itu sebenarnya nggak murni karena ada dampak politik jika mereka tidak mendukung. Ya. Bisa dicoret jadi caleg, bisa di PAW mungkin kalau ada yang anggota DPR atau DPRD begitu. Atau Betul, bagaimana? betul. Menurut Pak Lawrence seperti itu. Betul, bahkan ada yang telepon kepada kami calon gubernur. Kan ketua DPD 1 itu kan ada yang merangkap sebagai gubernur. Ada yang periode pertama, mau perpanjangan kedua. November, Desember tahun depan kan pemilihannya. Ada yang baru mau pertama jadi gubernur. Itu udah menghubungi kami juga. Saya gak perlu sebut siapa-siapa. Tapi ya pada akhirnya kepentingan yang membuat mereka seperti itu. Nah kami yang berpikir yang benar, yang objektif, secara jujur menyatakan bahwa harus Munaslup. Kenapa? Tentu ada dasar-dasarnya. Ya, ya. Kenapa harus Munaslup? Iya, dasar-dasarnya karena Partai Golkar ini sampai dengan kami bersuara itu tidak jelas arahnya itu mau dibawa kemana. Sampai hari ini tidak jelas mau dibawa kemana. Dia sudah ke PDIP, tapi di Bali tanggal 27, tanggal 30 di Bali bilang ke Prabowo. Ya, dan ini tidak bisa mengambil keputusan di dalam forum yang DPD 1 itu. Tadi kan saya sudah katakan bahwa forum DPD 1 itu tidak ada dasar hukumnya. Jadi tidak bisa ambil keputusan dan tidak ada satupun kita yang terikat dengan putusannya. Tidak ada. Itu hanya forum ngopi yang membuang-buang uang aja. Gitu. Nah apakah Pak Erlangga ini mengerti atau enggak itu saya nggak ngerti. Pak kalau itu forum yang tidak penting artinya di mata Bapak tidak penting dan tidak menghasilkan sesuatu yang mempunyai kekuatan ibaratnya ya. Ya tidak usah dianggap mestinya kan. Ya kita nggak nganggap itu. Ya artinya siapa yang nganggap? Tapi kan Bapak tadi merasa terganggu Enggak, sama sekali tidak. Bukan kami, mungkin orang lain. Ya maksudnya terganggu bahwa gimana sih tanggal 27 ada pertemuan dengan Puan. Lalu tanggal 30 di Bali ada suara menyatakan dukungan terhadap Prabowo. Ini konteksnya berbeda. Jadi begini Bu, hubungan Golkar dengan PDI kan bagus, baik, harmonis. Jangan karena ditipu, akhirnya hubungan Golkar dengan PDI tidak baik. Begitu juga hubungan Partai Golkar dengan Gerindra baik. Jangan karena merasa nanti ditipu, maka hubungan kita tidak baik. Itu konteksnya. Oh jadi bukan karena PDI dan Gerindranya, tapi karena tidak jelasnya itu ya Pak? Iya dong, kan Ibu kan merasa kalau hari ini saya komit sama Ibu, 3 hari lagi saya komit dengan orang lain, Ibu kecewa. Kecuali Ibu, apa ya, gak sehat ya mungkin Ibu bilang ya gak apa-apalah. Tapi kalau orang sehat, tentu menyatakan gimana sih 3 hari lalu komit sama gue. 3 hari kemudian komit sama orang lain. Ini gak jelas nih.
Oke. Nah, gitu. Pak, jadi berarti alasan Bapak untuk Bapak ini termasuk inisiator Munaslup ya Pak? Atau bagaimana? Ceritakan dulu soal gimana sih akhirnya keluar wacana untuk Munaslup. Oke, kami ini dari tim pemrakarsa Gerakan Kebangkitan Partai Golkar. Kenapa kami katakan Gerakan Kebangkitan? Karena kami sudah melihat Partai Golkar 2 periode di bawah kepemimpinan Pak Erlangga Hartarto ini, jangankan ada kenaikan, bertahan saja enggak, turun terus. Kalau dari segi elektabilitas pada 2019 14,75, per hari ini antara sekitar 6-7%. Hilang sekitar 7-8%. Nah ini partai besar, partai nomor 2, dulunya nomor 1 ketika saya dulu DPP Golkar Bu. Ketua umumnya Pak Akbar Tanjung. Kita reformasi tahun 98. Partai Golkar tuh digugat untuk dibubarkan di Mahkamah Agung ya. Dan saya sendiri sebagai ketua tim hukumnya, kemudian kami menang tidak jadi dibubarkan. Yang menang PDI pemilu. Pemilu 2004 yang sudah dinyatakan supaya dibubarkan itu kami yang menang. Akbar Tanjung ketua umum. Kok bisa gitu? Karena Pak Akbar itu luar biasa. Dia memimpin Partai Golkar itu, dia betul-betul memimpin partai. Meskipun dia itu menteri di kabinet, Mensesnek, dan juga sebagai ketua umum Golkar, ketua DPR. Tetapi dia betul-betul kalau udah Jumat Sabtu Minggu itu tidak ada Jakarta Bu. Di daerah sampai ke desa-desa. Setiap Jumat Sabtu Minggu. Saya ikut. Kemana Bang Akbar saya ikut. Nah betul-betul partai diurus. Pemerintahan diurus enggak? Dia urus. Kita rapat DPP Golkar tuh mulainya jam 9, jam 10 malam. Sampai jam 3 pagi. Itu Pak Akbar. Nah jadi kadang-kadang sampai setengah 4 pagi. Nah Pak Erlangga ini enggak gitu. Jadi dia enggak tahu saya apa yang diurus gitu ya. Nah tadi tahun yang lalu kami senior-senior ini berkumpul. Siapa aja Pak? Ya namanya mungkin saya nggak usah sampaikan, tapi saya sebutkan senior-senior itu ada mantan menteri, ada mantan jaksa agung, ada pensiunan jenderal, atau ada pengusaha-pengusaha yang cukup punya nama di Republik ini, ya bekas ketua umum Kadin, ya toh. Jadi ditambah dengan profesor dari perguruan tinggi, ada mantan rektor gitu ya. Ada menteri yang lagi menjabat nggak? Nggak ada ya. Jadi kami berbicara di situ bahwa kita itu melihat Golkar ya, membicarakan masalah Golkar dan kita prihatin ya. Karena prihatin kita lihat Pak Erlangga itu tidak mengurus Golkar. Pak Erlangga itu coba tanya deh, pernah nggak sih dia ke daerah ngurus Golkar? Mungkin sekali 2 kali, itu juga mungkin acara pemerintahan, kemudian dia hadir misalnya di Surabaya atau Semarang, habis itu selesai acara pulang. Kalaupun ketemu dengan Golkar, ya ketemu mungkin 1 jam ya 2 jam, habis itu dia pulang. Lah kalau misalnya dia nggak turun Bu, misalnya di Jawa Timur. Jawa Timur itu ada berapa DPD? 38 kan DPD 2. Ya dia harus turun ke 38 DPD 2 itu. Dia harus dengarkan apa masalah mereka, apa yang perlu dibantu, apa ada saran-saran yang mereka ingin sampaikan. Ini harus didengar semua 576 DPD 2 dan 38 DPD 1. Tapi itu nanti jadi dilematis ya. Karena gini, di satu sisi Erlangga Hartarto adalah seorang menteri. Ya. Dan nanti kalau terlalu banyak ngurusin partai salah juga kan. Nah dari awal saya sudah katakan ke Pak Erlangga begitu jadi menteri ya. Saya bilang kalau Anda jadi menteri itu pekerjaan Anda itu punya karakter itu loyal ke atas. Ke presiden, ke pemerintah. Sedangkan partai itu loyal ke bawah. Datang ke rakyat, dengar masalah rakyat, menolong rakyat. Satu ke atas, satu ke bawah. Jadi itu kurang pas. Jadi kalau Anda seperti itu, kita sulit mencalonkan Anda menjadi presiden. Atau begini, you pimpin nanti 2-3 tahun sebelum pemilu, you mengundurkan diri. Fokus, ngurusin Golkar gitu. Tapi semua kan gak dilakukan. Itu sudah disampaikan? Sudah dong. Ya karena kan gini ya, kayak Pak Jokowi juga awalnya kan tidak ingin ketua umum partai jadi menteri. Ya. Tapi dan yang pertama ketua umum partai jadi menteri itu adalah Pak Erlangga kan begitu Pak? Ya. Ya artinya ada aturan dari Pak Jokowi sendiri yang akhirnya
dikompromikan oleh Pak Jokowi sendiri gitu. Dan mungkin kan ada pertimbangan tertentu sehingga itu dibolehkan. Nah, sementara Anda adalah politisi senior partai yang justru mempermasalahkan itu, sementara Pak Jokowi sebagai presiden tidak mempermasalahkan. Begini ya, pada awalnya Pak Jokowi jadi presiden, dia udah kemukakan supaya jangan ada jabatan rangkap. Betul. Pada awalnya, betul, ya kan? Tapi kemudian dia robah sikapnya. Ya itu kan kebijakan dia. Tapi dari kami, dari sisi Golkar dari ya, sisi kita, ya kalau kita itu amati, ya semua partai yang koalisi dengan dia, kalau ketua umumnya duduk di kabinet kan dia tinggal atur aja di kabinet, partainya ikut. Ya kan? Nah jadi ya mungkin dilihat dari keuntungan praktis pragmatis itu mungkin menyebabkan Pak Jokowi berubah pikiran. Mungkin, tapi belum tentu benar juga. Mungkin ada pertimbangan yang lain. Tapi ya dari segi kita partai sebaiknya jangan merangkap. Tapi kalaupun merangkap, 2-3 tahun sebelum berakhir masa jabatan, dalam rangka menghadapi pemilu dan pilpres, mundur. Jadi juga punya sikap, nggak dibilang dikit-dikit atas izin Bapak Presiden. Aduh, Pak Lawrence, tapi ada masalah juga ketika Bapak ngomong seperti itu. Karena bukan masalah ya, dari sisi saya lah saya melihatnya. Kalau sekarang ini kan yang mengemuka nama calon ketua umumnya kan Pak Luhut dan Pak Bahlil ya. Dua-duanya juga menteri, dan kondisi itu akan terjadi lagi kalau dua orang itu yang menjabat. Begini Bu, sepanjang dia punya... Bahkan berhentinya pun kalau mengundurkan diri udah 7 bulan sebelum atau beberapa bulan sebelum pilpres kan gitu, malah lebih dekat lagi. Ya sebenarnya begini, kalau dia mempunyai leadership nggak ada masalah merangkap sebagai menteri dan ketua umum partai. Kita lihat Pak Prabowo, dia menteri pertahanan, dia ketua umum Gerindra, elektabilitas partainya naik, bisa. Kita lihat Zulkifli Hasan PAN, ketua umum PAN, dia duduk menteri perdagangan, bagus naik elektabilitasnya. Nah Pak Erlangga ini kok tidak gitu. Bukan naik malah turun. Berarti kan ada sesuatu. Nah karena itu lebih kepada personal. Ada orang yang bisa merangkap 2, 3, 4, 5 jabatan pada saat yang bersamaan. Ada orang yang cuma 1 jabatan doang. Nah Pak Erlangga ini sebenarnya teknokrat. Dia cocok mungkin di kabinet. Betul-betul dia konsentrasi situ aja. Maka dari itu saya katakan 2-3 tahun sebelumnya mundur aja. Supaya fokus ngurusin partai. Tapi kan mau semua ya akhirnya ya seperti ini. Tadi selain leadership juga soal manajemen waktu dan manajemen organisasi. Kalau partai lain mungkin dia tunjuk orang-orang yang pas untuk memimpin partai. Jadi dia boleh saja dia tidak sehari-hari tidak memimpin partai karena dia di kabinet. Tapi orang yang dia tunjuk tuh mampu menjalankan organisasi secara maksimal dengan secara produktif juga. Nah ini Pak Erlangga tidak lakukan, dia pilih aja. Yang dia buat itu klik. Jadi orang-orang yang berbeda dengan dia, yang lebih pintar dari dia singkirkan. Nah yang semuanya Mr. Yes Man, dia pakai. Bisa disebut nggak orang yang disingkirkan? Ya saya nggak enak juga lah, saya kira nggak usah ya. Dan orang yang klik-klik itu juga ya kita lihat aja lah siapa yang sekarang ini memimpin di partai yang menolak munaslup mati-matian. Gini. Pak sebentar, jadi berarti ada 2 ya soal leadership. Ya. Jadi bukan semata-mata rangkap jabatan. Ya betul. Terus bikin inner circle lah ibaratnya klik itu tadi. Ya dia karena paradigma menguasai. Bukan paradigma membangun. Kalau membangun semua kelompok yang ada diajak, didengar. Yang melawan sekalipun diajak didengar. Pimpin semua itu. Nah itu baru namanya itu pemimpin. Jadi semata-mata juga bukan soal elektabilitas yang bersangkutan yang gak naik-naik. Banyak persoalannya, banyak sekali persoalan Pak Erlangga. Dan dia ternyata punya juga masalah hukum, mungkin ya. Karena dia punya banyak masalah hukum sehingga dia tidak berani maksimal untuk mengkampanyekan dirinya. Karena apa? 2019 Munas Partai Golkar menunjuk dia untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Belum dia dikasih hak memilih 2019. 2021 dalam Rapimnas dia langsung ditunjuk capres cawapresnya. Ya. Dari 2021 sampai 2023 tim aja dia nggak bentuk. Baliho nggak ada.
Kemudian apapun dia nggak bikin. Kalau menurut saya sih nggak bertanggung jawab ya. Ini yang kita nilai semua bahwa Erlangga itu tidak ada leadership. Rapat Bu, coba tanyalah semenjak Erlangga ketua umum Golkar periode sekarang berapa kali rapat pleno? Paling 2-3 kali. Zaman saya DPP Golkar, setiap bulan pasti ada rapat pleno. Bapak jadi pengurus DPP Golkar kapan Pak? Pak Akbar Tanjung ketua umum. Tahun berapa itu Pak? Sampai kapan? Itu Pak Akbar Tanjung mulai dari reformasi Bu. Ya, Mulai 99 ya? Ya 98? sampai dengan Pak Yusuf Kala terpilih. Jadi Tahun ketua 2000 setelah Pak SBY ya? Di masa pemerintahan SBY. SBY. Nah itu saya kalah lah Pak Akbar Tanjung. Kemudian saya berangkat ke Amerika sekolah. 9 tahun saya di Amerika di Washington DC. Baru saya diminta pulang oleh Pak Suhardiman Desember 2013 untuk pemilu 2014 Pak Jokowi. Disuruh saya mendukung Pak Jokowi. Dan juga saya disuruh membelah Golkar menjadikan Agung Laksono menjadi ketua umum. Saya lakukan semua. Kenapa membelah Golkar Pak? Waktu itu kenapa harus Karena dibelah? tidak mungkin Jokowi menang Bu. Kalau Golkar tidak dibelah. Sebab semua partai itu asal bukan Mega. Semuanya gabung sana kok. Lawannya PDI 1. Ibu ingat gak? Coba Ibu pelajari. Yang menang pemilu PDI ketua DPR-nya Golkar. Bagaimana mungkin? Dan semua komisi tidak ada orang PDI. Komisi 1 sampai 11 gak ada pimpinan PDI. Gak ada Bu. Padahal pemilu dia yang menang. Karena koalisinya kuat di parlemen. Nah karena itulah Pak Suhardiman bilang bahwa menurut Pak Suhardiman yang jadi presiden itu adalah Jokowi bukan Prabowo. Karena itu Lorenz, saya panggil kamu dari Amerika. Tugas kamu 2, bawa Soksi mendukung Prabowo. Ketika itu saya sekjen Soksi. Kemudian ketua umum Soksi Ade Komarudin dipecat. Saya sekjen diangkat menggantikan, suruh bawa Soksi dukung Prabowo. Yang kedua, kamu belah Golkar, jadikan Agung Laksono ketua umum. Kita bikinlah Munas Ancol. Dan itu semua saya sampaikan, Pak Agung tahu masih sehat kok. Dia tahu semua, saya komunikasi dengan dia, pesan Pak Suhardiman seperti ini. Kemudian dia ditunggu di rumahnya, kemudian dia datang ke Pak Suhardiman. Kemudian semua tokoh Golkar saya panggil datang ke Pak Suhardiman. Pak Jokowi itu tuh gubernur DKI. Saya telepon Pak Jokowi, dipanggil Pak Suhardiman, datang. Pak Yusuf Kala datang, Pak Ginanjar datang, Fahmi Idris datang. Semua tokoh-tokoh Golkar dipanggil dengan Pak Suhardiman di rumahnya datang. Bicara semua. Akhirnya kita terbelahlah Golkar. Ada yang dukung Prabowo, ada yang dukung Jokowi. Itulah yang memungkinkan Jokowi itu menang. Kalau enggak Golkar semua partai gabung di sana lawan PDI 1. Ya bagaimana? Pak kenapa sih waktu itu sampai harus membelah partai Golkar? Kenapa message-nya begitu? Dan ini kan jadinya seperti terulang lagi Pak. Maksudnya Anda mengusulkan Munaslup, apakah nanti tidak menimbulkan potensi seperti itu di Partai Golkar? Begini Bu, ya saya ini cinta Golkar ya. Semenjak saya masuk Fakultas Hukum UI tahun 76. Saya tanya bapak saya bilang saya mau jadi aktivis mahasiswa. Partai apa yang saya ikutin? Bapak saya bilang kamu itu makan beras catu, kamu itu anak tentara. Jadi kamu ikut politik tentara. Nah ketika itu ada Golkar, ada PD, ada P3. Maka saya ikut politik tentara, saya masuk Golkar sejak tahun 76. Saya kira teman-teman saya aktivis di Fakultas Hukum UI angkatan kepala 7. Gak ada sampai 8, gak ada yang gak kenal saya lah. Semua tahu Lawrence Siburan itu Soeharto, Lawrence Siburan itu Golkar. Tahu waktu itu kampus UI lagi musuhan dengan Pak Harto karena dia bubarkan Dewan Mahasiswa. Jadi ya itulah yang buat kecintaan saya sama Golkar. Jadi kalau dulu ketika Golkar itu harus dipecah, saya dapat pesan dari Pak Suhardiman. Kalau kali ini enggak Bu, dari diskusi kami, dari bawah, dari diskusi kami dengan tokoh-tokoh yang mantan-mantan menteri termasuk yang udah umur mungkin 80-an lebih, bekas bos saya. Itu juga kita bicarakan. Keprihatinan kita ini yang membuat kita mengemukakan bahwa ini Erlangga harus diganti. Gitu. Pak, maksudnya gini loh, ketika misinya itu kayak tadi ya, misalnya mau membelah Partai Golkar atau sekarang misalnya nanti Munaslup, apakah justru nanti tidak merugikan Partai Golkar sendiri karena kan ngurusin urusan internal dulu, padahal harusnya ada Pileg dan Pilpres di depan mata. Begini Bu, itu sedikit banyak tentu ada pengaruh, sedikit banyak. Kami udah hitung ya. Tetapi artinya tujuan Bapak pengen menyelamatkan Partai Golkar malah justru nanti bisa kontraproduktif. Iya, kami sudah hitung itu sebentar akan rebound ya. Asal Pak Erlangga ini dengan syarat ya. Pak Erlangganya itu rela ikhlas mengundurkan diri.
Kalau dia seperti sekarang ini melawan terus, seolah-olah tidak ada masalah, seolah-olah menganggap suara kami suara pinggir jalan yang enggak jelas juntrungannya, ini berbahaya ya. Kalau dia mengundurkan diri bisa cepat. Tapi kalau dia tidak mengundurkan diri ya kita lihat saja. Kami yakin kok Munaslup akan dilaksanakan. Tetapi kan kasihan Bu, Partai Golkar tersandra tadi. Kenapa dia pergi ke Mbak Puan? Ingin berkoalisi. Ya kita kan ngerti. Karena kasusnya di Kejaksaan Agung. Jaksa Agung itu siapa? Tetapi. Siapa Pak Jaksa Agung? Ya Jaksa Agung kita tahulah. Siapa? Ya pokoknya Jaksa Agung kita ngerti itu diusulkan oleh ya tentu oleh apa namanya itu abangnya ya yang adalah anggota PDI ya. Nah jadi apa namanya dia minta tolong di situ, minta penyelamatin diri suaka politik di situ, tapi cilakanya 3 hari kemudian dia bikin pertemuan di Bali, kawan-kawan DPD 1 maunya ke Prabowo. Waduh, kalau menurut saya sih itu kalau Pak Idrus bilang akrobatik dan suaka gagal lah itu, akrobatnya gagal, suakanya gagal. Pasti kecewa lah mereka. Ya kan? Nah, tapi saya sebagai orang hukum, maaf ya Bu, begini. Kita satu alma mater Pak. Begitu Bu ya. Jadi ini gini. Intermezzo biar gak, ini udah hot panas gitu. Kita satu alma mater Pak, tapi jauh angkatannya. udah ini soalnya udah tensi tinggi nih. Jadi saya harus mau ngambil posisi kritis kan Pak? Iya dong, iya dong. Saya juga kritis Bu. Jadi gini. Semua kita ini tekadnya menegakkan hukum ya. Negara demokrasi Indonesia negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Tekad kita menegakkan hukum ya. Jadi siapapun di negara ini yang melanggar hukum harus diproses secara hukum ya. Tidak peduli dia itu ketua umum partai. Partai siapapun. Begitu dia menjadi pimpinan di pemerintahan ya. Kemudian dia korupsi misalnya harus diproses secara hukum. Ya, saya masih ingat ya Bu ya. Ketika saya DPP Golkar, saya mewakili DPP Golkar itu pertemuan di Bangkok. Ya, yang mewakili PD itu Mas Pramono Anung. Ya, yang mewakili PKS itu Presiden PKS teman saya yang sekolah. Ya, mewakili P3 juga teman baik saya. Jadi kita ini diundang oleh NDI di Bangkok. Kita membicarakan bagaimana partai-partai politik ini fight dengan korupsi. Tanya Mas Pramono Anung, sama-sama dia saya. Itu zaman saya mimpin Golkar kan udah berapa puluh tahun yang lalu. Jadi udah komitmen kita bahwa untuk memberantas korupsi ini harus dimulai dari partai politik. Partai politik ini kita benahin karena pemimpin negara itu lahir dari situ, baik di eksekutif maupun legislatif. Dan kalau ini semua kita mampu menegakkan hukum dan pimpinan partai ini taat, tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan korupsi, maka negara bersih. Kalau negara bersih, rakyat yang sejahtera Bu. Tapi kalau kita itu mencela-menceli, kasihan rakyat kita Bu. Gitu. Pak, tapi ide untuk melakukan munaslup itu kan muncul sebelum Erlangga dipanggil Kejaksaan Agung. Betul. Nah itu berarti dasarnya nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan, sama sekali nggak ada hubungan. Meskipun kami tahu bahwa Pak Erlangga ini banyak masalah. Ya, ada di kepolisian, ada di KPK, ada di kejaksaan. Ya, sesudah dia ada kasus itu kan kami teliti, wah ternyata dia ini banyak masalah gitu kan. Ditambah ini lagi membuat kami semakin yakin ini berarti memang harus betul-betul harus munaslup. Dan tidak ada hubungannya dengan arah koalisi Golkar sebetulnya. Nggak ada, kita nggak bicara koalisi, kita bicara partai. Nantilah kalau partai ini sudah munaslup, baru partai itu nanti yang melakukan rapim, ya mungkin rapat pleno dulu, kemudian dibawa ke rapim, diputuskanlah. Siapa calon presiden atau wakil presiden yang kita harus dukung atau usulkan atau dukung. Kemudian ke partai mana kita berkoalisi. Itu nanti kita gak bicara itu. Jadi sebetulnya tidak ada harapan. Ini pengennya tuh kesini loh. Dan Erlangga Hartarto tidak kunjung melakukan itu. Enggak. Apalagi belakangan sudah mulai ada sinyalemen mau merapat ke yang lain misalnya. Mungkin ya. Gak ada Bu. Order gak ada. Harapan gak ada.
pembicaraan ke situ juga nggak ada. Nanti kita bicara sama-sama. Siapa itu pendiri Partai Golkar, ya, Ormas Soksi Kosgoro MKGR, Partai Golkar dan organisasi yang didirikan oleh Partai Golkar ada 5, ada Dewan 5, semua kita duduk sama, ayo kita bicarakan. Kita ini mencalonkan siapa dan kita ini koalisi kemana. Gak ada, kita gak bicara. Itu bukan hal yang gampang di Golkar, Bu. Harus diajak semua bicara. Jadi kalau Pak Erlangga sendiri, jalan sendiri, dia gak paham Golkar. Nah karena dia gak paham Golkar, gak pantas dia memimpin Golkar. Tadi kan Bapak juga berapa kali menyebutkan ya peran Soksi. Sebetulnya segitu pentingkah peran Soksi? Maksudnya dalam menentukan arah Golkar, bahkan sekarang juga ini judul beritanya nih ya, yang akan menggulingkan Erlangga Hartarto atau mengkudeta. Jadi bahasanya udah seperti itu. Jadi itu segitu besarkah peran Soksi, Pak? Sampai begini, harus diperhatikan seperti itu. Kami Soksi bukan sebagai organisasi, sebagai eksponen tokoh kader. Jadi saya perorangan. Jadi bukan kayak sayapnya Golkar. Bukan. Soksi itu gini Bu ya. Golkar itu didirikan oleh 3 organisasi kemasyarakatan. Soksi, Kosgoro, MKGR. Kalau Jenderal Manihuruk almarhum mengatakan hubungan antara organisasi pendiri dengan Golkar, organisasi yang didirikan itu adalah neogenetika simbiosa mutualistis. Artinya Golkar lahir dari genetika Soksi Kosgoro MKGR. Lahirlah Golkar. Nah kemudian dia bersimbiosa mutualistis di dalam kehidupan sehari-hari dan dalam perkembangannya. Nah jadi kemudian Golkar tadi ada 3 yang mendirikan. Kemudian dia mendirikan 5 organisasi. Wanita, Pemuda, Al-Hidayah. Kemudian ada 5 organisasi sendiri, tambah 2 sayap, AMPG dengan KPPG. Pak, tadi kan Bapak juga menyebutkan beberapa kali atau menggambarkan kedekatan Pak Lawrence dengan Pak Akbar Tanjung ya, karena Bapak adalah ketua tim pengacaranya ya ketika Pak Akbar ditahan. Ya. Pak Akbar sendiri menanggapi isu ini ke Pak Lawrence sendiri ya, menurut Pak Lawrence apa komentar Pak Akbar? Kami sudah sampaikan semua ya. Pak Akbar dan dia mendengarkan semualah ya. Jadi tentu tidak ada keputusan ya, tidak ada sesuatu yang dia sampaikan kepada kami, tapi dia dengarkan dan dia memahami begitu ya. Tidak ada satu keputusan pun yang disampaikan dan bukan hanya ke Pak Akbar, kami juga sudah ke yang lain-lain juga. Ya. Ke Pak siapa saja? Pak Akbar kan Ketua Dewan Kehormatan. Kami Dewan juga sudah ke Pak Luhut sebagai Ketua Dewan Penasehat. Kami juga sudah ke Pak Abu Rizal Bakri ya, Dewan Pembina. Kami juga sudah ke Pak Agung Laksono sebagai Ketua Dewan Pakar ya. Kami dalam arti tidak harus saya Bu. Ya. Tapi kan kami ini banyak tim. Cukup aja 1-2 orang yang ketemu. Ya, nanti 1-2 orang yang ketemu ini melaporkan kepada kami di dalam forum pertemuan kami. Jadi semua sudah kami sampaikan secara jelas dan terang, mereka udah tahu. Semua udah tahu ya. Jadi kita bukan satu gerakan yang liar, enggak. Bukan satu gerakan yang tidak tahu aturan, tidak. Ya ini kan adik-adik kita semua. Kita ini, saya tuh zaman Pak Darmono Ketua Umum tahun 84 saya sudah sekretaris Pokja DPP Golkar. Jadi tahun 84 saya sudah DPP Golkar. Pak Darmono merangkap Mensesnek menjadi Ketua Umum. Jadi dari situ ya. Jadi kita ini orang yang paham lah. Dan kita betul-betul gak punya kepentingan apa-apa. Saya bukan pengurus DPP, saya bukan caleg. Tapi saya itu sebagaimana tadi saya katakan, Golkar ini partainya saya dan saya akan berjuang untuk partai Golkar. Sampai akhir hayat saya. Jadi kalau saya lihat Golkar dipimpin sama orang-orang yang gak becus, saya kasih tahu supaya diperbaiki. Kalau dikasih tahu gak bisa ya kita kasih tahu lebih luas lagi. Kalau gak bisa juga ya udah kita ganti aja. Tapi kan katanya waktu itu ketika Pak Erlangga maju dan menjadi ketua umum itu kan disupport juga atau direstui oleh Pak Jokowi. Oh iya, begini Bu. Ini kehidupan ini kan jangan taken for granted. Hari ini hubungan kita sampai 5 tahun seperti ini. Hari ini kita cinta-cintaan, hari ini kita berbaikan. Pasti sampai 5 tahun begitu. Jangan dong.
Atau besok ada terjadi sesuatu, bisa jadi musuhan. Orang yang nikah juga bisa jadi cerai. Apalagi di politik. Apalagi di politik. Dinamika yang sangat tinggi, kepentingan yang sangat tinggi, perubahannya sangat tinggi. Jadi nggak bisa juga taken for granted ya. Oke. Mungkin sedikit lagi ya Pak. Tadi kan Bapak sudah menyebutkan juga bahwa kami ini bukan organisasi liar, gerakan liar gitu ya. Tapi Anda dan teman-teman nggak punya hak pilih Pak, nggak punya vote. Oh punya, kami punya. Soksi, saya punya. kan ini tadi sebagai pribadi ya, tokoh pribadi, Soksi. Tapi kan jabatan saya wakil ketua umum Soksi. Saya nggak bawa Soksi sebagai organisasi dalam gerakan ini, pribadi saya aja. Ya, tapi pada saatnya saya di Soksi sebagai wakil ketua umum. Rakernas kemarin saya yang berikan pandangan umum di dalam Rakernas. Boleh tanya semua. Saya yang ke panggung kok menyampaikan pandangan umum Soksi seperti ini. Nah ini juga disalahgunakan sampai Erlangga, maaf ya. Jadi forum Rakernas itu bukan forum mengambil keputusan. Hanya forum mengusulkan dan atau mengevaluasi program kerja. Itulah tugas Rakernas. Sampai Erlangga dimanipulasi. Dibilang bahwa Rakernas sudah memutuskan saya mendapatkan ini itu, punya hak privilege ini itu. Aduh, dalam hati saya ini ketua umum gak ngerti aturan organisasi. Yang punya kewenangan untuk itu, ngambil keputusan politik hanya Munas atau Munaslup dan Rapimnas. 2 forum itu aja. Nah, sedangkan Rakernas itu menyusun kerja yang sudah diputuskan di Munas dan Rapimnas, bagaimana kita wujudkan menjadi kenyataan. Itulah forum Rakernas. Kapan kita lakukan, di mana, berapa biayanya, siapa panitianya. Bukan ngambil keputusan. Nah, dia bilang saya sudah dalam press conference, saya sudah mendapat kewenangan bla bla bla. Lah, dalam hati saya ketua umum gak ngerti aturan main. Itu pasal 39 ayat 5A. Saya hafal Bu. Pasal 39 ayat 5A anggaran dasar. Bahwa Rakernas tidak punya kewenangan untuk mengambil keputusan politik. Kewenangannya hanya menyusun dan atau mengevaluasi program kerja. Titik. Bukan, kalau untuk membuat Munaslup itu kan harus 2/3 dari DPD Ya. setuju gitu Pak. Ya. Dan untuk vote-nya itu dari DPD, maksudnya gimana tuh Pak? Enggak, termasuk pendiri. Oh termasuk Nah, pendiri. jadi organisasi pendiri yang 3, Soksi, Kosgoro, MKGR itu punya hak vote, punya hak suara dan punya hak bicara. Tapi satu kan? Soksi satu. Ya, Soksi diwakili 1. oleh 1. Ya, Kosgoro 1, MKGR 1. Justru ini yang mendirikan partai. Ini harus didengar. Ini pemegang saham prioritas. Ya, kalau ini perusahaan ya. Kalau perusahaan ini pemegang saham prioritas. Soksi, Kosgoro, MKGR. Ya kalau 3 ini misalnya minta Munaslup, terus DPD-nya nggak ada yang mau Munaslup gimana? Begini, nah ini harus saya jelaskan juga Bu ya. Semua anggota Golkar, seluruh dunia yang ada sekarang ini, itu organisasinya hanya 3. Atau Soksi, atau Kosgoro, atau MKGR. Dia boleh sebelumnya dia HMI, Gemeni, entah macam-macam organisasi apapun di luar sana silakan. NU, Muhammadiyah boleh. Begitu masuk Golkar, dia harus milih. Dia masuk Soksi, atau dia masuk Kosgoro, atau dia masuk MKGR. Artinya pengurus Golkar ini dari pusat sampai ke daerah semua ada unsur Soksinya. Di DPD 1 kalau nggak ketua Golkarnya wakil ketua. Kalau nggak sekretarisnya Soksi. Kosgoro begitu juga, MKGR. Tingkat 2 DPD 2 juga begitu sampai ke desa. Jadi tadi saya katakan kalau kita bilang Munas pasti semua ikut, orang Soksi semua kok. Iya kita kasih komando dari pusat pasti ikut. Tapi 1 DPD 1 suara kan Pak? Iya 1 DPD 1 suara. Maksudnya kan mereka harus berbicara dong di plenonya mereka. DPD 1 itu rapat pleno, ini ada undangan dari pusat, membicarakan ini. Semua didengar pendapatnya, kemudian dirumuskan jadi keputusan rapat. Ini disampaikan di Munas atau di Rapimnas. Bahwa kami DPD 1 Sumatera Utara misalnya, berdasarkan keputusan pleno kami, maka kami mengusulkan A, B, C. Itu dikemukakan. Tertulis semua di tangan ketua sama sekretaris. DPD 1, begitu juga DPD 2 ke bawahnya sampai ke tingkat desa. Jadi kalau dibilang Pak Lawrence itu kayaknya sendiri deh. DPD 1 tuh gak mendukung, tunggu dulu di DPD 1 tuh berapa banyak unsur Soksi.
Kalau nggak ketua DPD satunya Soksi, wakil ketuanya atau sekretaris atau wakil sekretaris atau bendara itu pasti Soksi. Nah, saya sebagai pimpinan Soksi, wakil ketua umum saya di pusat. Kalau kita di pusat udah memutuskan rapat Munaslup, mereka harus ikut. Bisa nggak dalam satu DPD ya walaupun ada unsur Soksi tapi keputusannya untuk tidak ikut Munaslup kan bisa aja Pak. Itu tadi kan soal keberadaan ormas pendiri ya. Tadi saya katakan sebelumnya bahwa kader Golkar ini orang-orangnya itu intelek. Ya, intelek kemudian itu punya pemahaman tentang partai ini cukup kuat ya. Karena orang itu harus 5 tahun dulu masuk dalam kepengurusan Golkar baru boleh jadi pimpinan. Ya, 5 tahun dulu dia di kader baru bisa jadi pimpinan. Nah, jadi tadi selain dari unsur yang saya katakan ormas pendiri yang memerintahkan, tapi juga yang kedua mereka punya kesadaran tinggi bahwa kalau pusat menyatakan Munas pasti semuanya ikut. Gak akan ada yang melawan. Partai Golkar ini gak kayak partai lain yang lempar-lempar kursi, berkelahi pukul-pukulan. Enggak. Semua orang tidak ada pemiliknya Bu. Semua orang boleh berkata apapun, boleh jadi apapun di Partai Golkar. Kalau partai lain, ini gue punya. Kalau gak setuju keluar aja. Kalau gak gue keluarin loh. Nah kalau Partai Golkar enggak, ini kita punya ayo. Ibu masuk hari ini di Golkar, hari ini juga ibu bisa bicara soal presiden. Ibu suka enggak langsung ibu di forum itu bisa. Gue gak suka nih, kenapa lu gak suka? The power of the reasons itu yang akan kita pakai menjadi dasar keputusan kita. Semua mengemukakan pendapatnya, kita diskusikan, kita simpulkan. Oke, inilah kesepakatan kita. Jadi yang baru masuk pun bisa langsung, tapi nggak bisa jadi pimpinan, jadi ketua ya. 5 tahun. Kecuali satu orang yang belakangan ini ya. Siapa itu? Ridwan Kamil. Kalau itu saya nggak ngerti lah. Ya kita nggak, ya saya cuma mengkoreksi aja omongan Bapak gitu nggak bisa. Jadi ibu nggak bisa koreksi omongan saya. Bukan harusnya orang yang mengangkat dia yang harusnya tahu aturan. Iya oke. Kembali ke soal ini Pak. Jadi sebenarnya target Munaslup itu nanti siapa yang diharapkan oleh Soksi untuk jadi ketua umum? Nah tadi kan sesudah kami buat matriks daripada semua tokoh di legislatif dan eksekutif yang potensial untuk menjadi ketua umum. Dalam situasi yang sangat darurat ini kami putuskan ke Pak Luhut Panjaitan. Kami datang ke Pak Luhut dan Pak Luhut tidak bersedia. Betul-betul tidak bersedia. Dia bilang saya apa ini kalian, saya gak ada waktu lagi. Dia bilang apa Golkar lagi suruh. Kita bilang Pak kalau Bapak gak turun tangan partai Golkar ini hancur. Kenapa kalian begitu? Kita uraikan lagi, kita tambah penjelasan kita yang sudah kita sampaikan sama dia. Akhirnya ya nggak ada jawaban. Baru kita ada jawaban betul-betul Bu. Saya baru dapat jawaban dari Rossi itu. Ketika Palu dengan Rossi. Baru dia nggak pernah bilang ya saya mau. Nggak pernah. Itu jadi ya itulah orang yang kita usulkan karena pertimbangannya situasi yang darurat ya. Dan ini juga sampai ke Munas saja. Kan cuma berapa bulan. Sampai Pileg Pilpres habis itu Munas. Habis itu ya kita ganti Pak Luhut. Siapapun mau jadi ketua umum ayo monggo. Bahlil silakan. Jauh ini Amali silakan. Agus Gumiwang silakan. Bambang Susatyo silakan. Rangkap jabatan semua itu Pak ya. Ya silakan aja. Tapi nanti kan mereka ada pengalaman dari Pak Erlangga. Dan kalau misalnya dia punya kemampuan gak apa-apa. Tapi jangan lupa, kalau dia sudah duduk di kabinet, tentu dia apapun harus tanya presiden, ya kan? Itu dia jangan lupa. Siapapun nanti di tahun 2024 yang jadi presiden, nah kalau partai koalisi mau ambil langkah, pasti dia tanya presiden dulu, Bapak Presiden, partai kami mau begini-begini. Dan itu nggak mau seperti itu? Bukan, maksudnya harus diperhitungkan, Artinya mereka-mereka yang sudah berkoalisi, ya harus sudah bertekad seperti itu. Ikut apa kata presiden. Kecuali 2-3 tahun sebelum pemilu dia mengundurkan diri. Itu dia mandiri. Ini jadi beda banget nih ya dengan gambaran di luaran sana bahwa ini yang terjadi di Partai Golkar itu mirip-mirip dengan Demokrat. Sebenarnya enggak ya. Jadi ada quote and quote orang istana yang masuk ke partai terus nanti karena ada hubungannya dengan Pilpres mau koalisi dengan di luar
koalisi pemerintahan itu sebenarnya tidak ada seperti itu ya? Ada, Bu. Golkar ini tadi saya gambarkan, partai ini besar sekali, Bu. Ya, Soksi aja jutaan anggota kita. Soksi doang, belum Kosgoro, belum MKGR. Itu pengurus ya, pengurus doang. Sama anggota yang terdaftar. Jadi kalau memimpin Golkar itu nggak bisa seperti partai lain. Paling tinggi Dewan Suro. Dewan Suro bilang kanan. Kok partai kita ini nggak semua orang akan tanya gitu. Kenapa? Alasannya apa? Maunya bagaimana? Maksudnya orang itu tadi ormas pendiri didirikan dan dewan-dewan didengar semua pendapatnya. Nah, pengurus daerah didengar juga. DPD 1 kalau Rapimnas, kalau di Munas itu termasuk DPD 2-nya karena mereka juga punya hak bicara dan suara untuk memutuskan. Jadi memimpin Partai Golkar ini tidak segampang yang orang pikirkan ya, karena mengambil keputusan aja sangat kompleks. Tetapi semua karena itu orang-orang dewasa, matang, berpengalaman. Sepanjang itu ada alasan, ada reason keputusan itu diambil, pasti didukung. Tapi kalau tidak ada alasannya, pasti ditolak. Gitu. Oke, Pak, abis ini apa? What next setelah ini? Kalau kita kan ingin, ya yang pertama ya kita lakukan munaslup aja dulu. Dan tetap yakin bahwa ini tetap akan bisa tetap berlangsung. Pasti, munaslup itu pasti. Walaupun sudah ada pertemuan di Bali, yang menurut Bapak itu tidak berarti apa-apa. Nggak berarti apa-apa pertemuan Bali. Ya bahkan kemarin juga dia udah ketemu lagi dengan tokoh-tokoh Golkar ya. Saya nggak ada gunanya semua itu. Ya, terima kasih Pak Lawrence atas kehadirannya di Open Minded. Kita lihat saja bagaimana ke depannya, apakah munaslup jadi terlaksana atau tidak. Terima kasih. Baik Bu. Terima kasih. Ya Bu Yasmin, makasih. Ya.